Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar matematika mengenai keliling dan luas bangun datar. Bangun datar yang pertama yaitu ada persegi. Bangun datar yang kedua yaitu ada persegi panjang, dan bangun datar yang ketiga yaitu ada segitiga. Yuk langsung aja kita mulai pembelajaran hari ini. Pertama-tama kita harus mengetahui bangun datar. Apa itu bangun datar? Bangun datar adalah bidang rata yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau lengkung. Bangun datar yang pertama yaitu ada persegi. Persegi merupakan bangun datar yang semua sisinya sama panjang. Nah, bisa dilihat bahwa di sini ada gambar persegi. Dan sisinya yang mana sih, Bu? Nah, sisinya yaitu dari titik A ke titik B itu namanya sisi. Nah, dari titik B ke C, C ke D, dan D ke A itu merupakan sisinya juga. Nah, jadi ada 4 sisi dalam persegi. Selanjutnya ada contoh persegi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada jam dinding. Yang kedua ada lantai atau ubin. Yang ketiga ada jendela. Dari 3 benda ini merupakan bentuk bangun datar persegi. Karena kenapa? Karena sisinya sama panjang, makanya disebut juga dengan persegi. Nah, ada yang tahu lagi gak bentuk persegi dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita temui? Ya, betul sekali. Ada bingkai foto. Tapi ada bingkai foto juga yang berbentuk persegi panjang. Jadi kita harus melihat sisinya dulu. Apakah sisinya sama panjang atau tidak? Kalau tidak, itu dinamakan persegi panjang. Bangun datar yang kedua yaitu ada persegi panjang. Silakan dilihat dan diamati gambar dari persegi panjang. Nah, persegi panjang ini mempunyai 2 sisi sama panjang dan 2 sisi sama lebar. A ke B itu merupakan panjangnya, B ke C itu merupakan lebarnya, C ke D merupakan panjangnya, dan D ke A itu merupakan lebarnya. Jadi, persegi panjang ini mempunyai 2 sisi sama panjang dan 2 sisi sama lebar. Selanjutnya ada contoh persegi panjang dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu ada pintu. Kita sering temui pintu ini di rumah dan di sekolah. Pintu ini merupakan bentuk dari persegi panjang karena ia mempunyai 2 sisi sama panjang dan 2 sisi sama lebar. Contoh yang kedua yaitu ada televisi. Televisi ini juga mempunyai 2 sisi sama panjang dan 2 sisi sama lebar. Yang bisa dikatakan TV ini merupakan bentuk dari persegi panjang. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu lemari. Kita sering menemukan lemari itu ada di rumah dan ada di sekolah juga. Nah, lemari ini juga mempunyai 2 sisi sama panjang dan 2 sisi sama lebar. Maka dari itu, lemari ini bisa dijadikan sebagai bangun datar berbentuk persegi panjang. Bangun datar yang ketiga adalah segitiga. Silakan dilihat dan disimak mengenai gambar dari segitiga tersebut. Segitiga merupakan bangun datar yang dibatasi oleh 3 buah sisi dan mempunyai 3 buah sudut. Bangun datar segitiga ini sangat istimewa karena ia mempunyai berbagai macam jenis segitiga. Yang pertama yaitu ada segitiga sama kaki. Yang kedua ada segitiga sama sisi. Yang ketiga yaitu ada segitiga siku-siku. Yang keempat yaitu ada segitiga tumpul. Yang kelima yaitu ada segitiga lancip. Dan yang keenam yaitu ada segitiga sembara. Selanjutnya di sini ada contoh segitiga dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu roti sandwich.
Nah, roti sandwich ini merupakan bentuk dari segitiga karena ia mempunyai 3 buah sisi dan 3 buah sudut. Selanjutnya yaitu ada roti pizza. Nah, roti pizza ini juga mempunyai 3 buah sudut dan 3 buah sisi. Selanjutnya yaitu ada potongan semangka. Nah, potongan semangka ini biasanya berbentuk segitiga karena ia mempunyai 3 buah sisi dan 3 buah sudut. Selanjutnya kita akan membahas apa ya? Ada yang tahu? Oh iya, kita akan membahas mengenai keliling dan luas bangun datar. Yuk langsung aja kita mengenal rumus keliling dan luas bangun datar. Oh iya, jangan lupa untuk menghitungnya bersama-sama. Jadi siapkan pensil dan kertas kalian untuk kita menghitung rumus keliling dan luas bangun datar. Pertama-tama kita akan membahas mengenai rumus keliling dari persegi. Nah, di sini sudah ada gambar jam dinding. Nah, gambar jam dinding ini merupakan bentuk dari persegi dan sudah terlihat jelas bahwa sisinya sudah diketahui yaitu 48 cm. Nah, di gambar jam dinding ini yang mana sih Bu sisinya? Sisinya yaitu dari titik A ke B, B ke C, C ke D, dan D ke A itu merupakan dari sisi persegi. Nah, berarti sisi persegi itu ada 4. Nah, sudah terlihat jelas bahwa dari titik D ke A itu merupakan 48 cm. Nah, itu merupakan sisinya. Dan otomatis sisi yang lainnya itu sama 48 cm. S itu merupakan sisi ya anak-anak. Nah, keliling persegi sama dengan jumlah panjang keempat sisinya. Dan rumus keliling dari persegi yaitu sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi. Jadi, ada 4 kali sisi. Nah, kita tinggal masukin saja rumus dari keliling persegi ini yaitu 4 dikali sisi. Sama dengan 4 dikali tadi sisinya berapa? Nah, betul, sisinya yaitu 48. Berarti 4 dikali 48 sama dengan 192 cm. Jadi, keliling dari jam dinding di atas yaitu 192 cm. Selanjutnya kita akan membahas mengenai rumus luas dari persegi. Nah, di sini udah ada gambar jendela yang sudah diketahui sisinya yaitu 12 cm. Nah, rumus luas dari persegi ini yaitu sisi dikali sisi. Jadi kita tinggal masukin saja. L sama dengan sisinya tadi berapa? Ya, betul, 12. Berarti 12 dikali 12 sama dengan 144 cm kuadrat. Nah, jangan lupa untuk menambahkan kuadrat. Kuadrat itu apa sih? Kuadrat itu adalah pangkat 2. Nah, jadi setiap luas ini pastinya hasilnya cm kuadrat gitu. Jadi, luas jendela tersebut yaitu 144 cm kuadrat. Nah, sekarang kita saatnya menghitung bersama-sama. Nah, di sini sudah ada gambar lantai yang sudah diketahui sisinya yaitu 32 cm. Gambar di samping merupakan lantai yang berbentuk persegi dengan sisi yang sudah ditentukan yaitu 32 cm. Hitunglah keliling lantai di samping. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai rumus keliling dari persegi yaitu 4 dikali sisi. Nah, sisinya 32, berarti kita tinggal masukin saja 4 dikali 32 cm, yaitu 128 cm. Jadi, keliling pada lantai di atas merupakan 128 cm. Selanjutnya kita akan membahas mengenai rumus keliling dari persegi panjang. Nah, rumusnya yaitu panjang ditambah lebar ditambah panjang ditambah lebar. Atau bisa 2 panjang ditambah 2 lebar. Atau juga bisa 2 dikali panjang ditambah lebar. Nah, di sini sudah ada gambar dari pintu.
Nah, sudah diketahui juga panjangnya yaitu 20 cm dan lebarnya yaitu 6 cm. Nah, jadi kita tinggal memasukkan angka tersebut ke dalam rumus. Nah, rumusnya tadi apa? 2 dikali panjang ditambah lebar. Berarti 2 dikali 20 ditambah 6. Nah, kalau ada seperti ini, dalam kurung seperti ini, kita harus menyelesaikan yang di dalam kurungnya terlebih dahulu. Berarti yang di dalam kurungnya yaitu ada 20 ditambah 6. Berarti berapa? Ya, betul, 26. Berarti 2 dikali 26 hasilnya 52 cm. Jadi, keliling dari pintu tersebut yaitu 52 cm. Selanjutnya kita juga membahas mengenai rumus luas dari persegi panjang. Rumusnya yaitu panjang dikali lebar atau P dikali L. Nah, di sini sudah ada gambar televisi yang sudah diketahui panjangnya yaitu 55 cm dan lebarnya yaitu 33 cm. Nah, kita tinggal masukkan saja ke dalam rumusnya yaitu panjang dikali lebar. Panjangnya 55 dan lebarnya 33 sama dengan 1815 cm kuadrat. Jangan lupa ditambahin kuadratnya. Jadi, luas televisi tersebut yaitu 1815 cm kuadrat. Nah, saatnya kita kembali menghitung bersama-sama. Di sini ada sebuah soal mengenai persegi panjang. Soalnya adalah Adam mempunyai sebuah lemari berbentuk persegi panjang dengan ukuran keliling 78 cm dan lebar 26 cm. Hitunglah luas lemari Adam. Yuk, mari kita jawab bersama-sama. Dari soal tersebut, kita dapat mengetahui kelilingnya yaitu 78 cm dan lebarnya yaitu 26 cm. Dan yang ditanya apa? Yang ditanya yaitu luas lemari Adam. Untuk mencari luasnya, kita perlu mencari panjangnya terlebih dahulu dengan rumus keliling sama dengan 2 dikali panjang dikali lebar. Nah, karena kelilingnya sudah diketahui, jadi kita tinggal masukkan saja, yaitu 78 sama dengan 2 dikali P. Kenapa P? Karena panjangnya belum diketahui. Nah, selanjutnya dikali lebarnya berapa? 26. Karena panjangnya belum diketahui, panjangnya jadi ditaruh di depan. Jadinya P sama dengan 78 dibagi 2 dikurang 26. 78 dibagi 2 berapa? Ayo. Nah, iya, pintar. 39 dikurang 26 jadinya 13. Jadi, panjangnya yaitu 13 cm. Nah, lalu sekarang dimasukkan ke dalam rumus luasnya. Rumus luas persegi panjang yaitu apa? Betul, panjang dikali lebar. Panjangnya tadi kita sudah dapatkan yaitu 13 cm dan lebarnya sudah dari soalnya yaitu 26 cm. Jadi 13 dikali 26 sama dengan 338 cm dan jangan lupa ditambahkan kuadrat. Jadinya 338 cm kuadrat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai rumus keliling dari segitiga. Rumusnya apa sih? Rumus keliling dari persegitiga yaitu A ditambah B ditambah C. Nah, dari gambar semangka ini kita sudah ketahui A-nya itu 10, B-nya itu 6, dan C-nya itu 8. Jadi, tinggal dimasukkan saja ke dalam rumusnya, yaitu 10 ditambah 6 ditambah 8 sama dengan 24 cm. Jadi, keliling pada semangka tersebut yaitu 24 cm. Selanjutnya kita akan membahas mengenai rumus luas dari segitiga. Rumusnya yaitu 1/2 dikali alas dikali tinggi. Nah, di sini sudah ada gambar pizza dan sudah diketahui alas dan tingginya. Alasnya itu yaitu 6 cm dan tingginya yaitu 10 cm. Jadi tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya saja, yaitu 1/2 dikali alasnya berapa? Alasnya yaitu 6 cm
dan dikali tingginya berapa? Tingginya 10, berarti dikali 10 cm sama dengan 1/2 dikali 60. Kenapa 60? Karena 6 dikali 10 yaitu 60. Nah, sama dengan 30 cm kuadrat. Kenapa 30? Karena 1 dikali 60 dibagi 2. Jadinya 30 cm. Jadi, luas pada pizza tersebut yaitu 30 cm kuadrat. Saatnya kita kembali menghitung bersama-sama. Nah, ini ada soal mengenai roti sandwich yang berbentuk segitiga. Sebelum berangkat sekolah, Bella selalu sarapan pagi dengan roti sandwich yang dibuatkan oleh ibunya. Jika roti sandwich ini mempunyai keliling 86 cm, maka berapa panjang alas dari roti sandwich tersebut? Nah, di gambar roti sandwich ini sudah diketahui bahwa panjang sisinya yaitu 28 cm. Dari soal tersebut, kita dapat mengetahui keliling roti sandwichnya yaitu 86 cm dan panjang sisi roti sandwichnya yaitu 26 cm. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya panjang alas dari roti sandwich tersebut. Nah, di sini kita mempunyai rumus. Rumusnya yaitu keliling sama dengan sisi A ditambah sisi B dan ditambah sisi C. Sisi C ini merupakan alas. Nah, kita tinggal masukkan saja. Kelilingnya sudah diketahui bahwa 86. Sama dengan sisi A dan sisi B itu sama, 28. Jadi, 28 ditambah 28 ditambah sisi C. Kenapa sisi C? Karena sisi C-nya itu alas dan alasnya belum diketahui, jadi kita tulis saja sisi C. Nah, karena sisi C-nya belum diketahui, jadi kita taruh depan sisi C atau sisi alas sama dengan 86 cm dikurang dalam kurung 28 ditambah 28 cm. Nah, 28 ditambah 28 hasilnya 56. Jadi 86 dikurang 56 hasilnya 30 cm. Jadi sisi alas pada roti sandwich tersebut yaitu 30 cm. Nah, di sini ibu akan memberikan soal kepada anak-anak untuk dijawab di rumah dan dikumpulkan di Google Classroom. Nah, ini merupakan soal yang tadi sudah kita bahas mengenai persegi, persegi panjang, dan segitiga. Selamat mengerjakan! Itu dia pembahasan mengenai keliling dan luas bangun datar, persegi, persegi panjang, dan segitiga yang sudah kita pelajari. Semoga bermanfaat dan semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.